Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanifah dengan NIM 103240116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi kalkulator diskon yang saya buat, serta perbandingannya dengan aplikasi referensi. Pertama, saya akan mendemonstrasikan aplikasi kalkulator diskon yang menjadi referensi. Pada bagian ini, pengguna dapat memasukkan harga awal suatu produk. Misalkan, harga awal suatu produk adalah 9.500.000 dengan diskon sebesar 45% dan pajak sebesar 12%. Setelah proses input data tadi, aplikasi akan menampilkan total harga yang harus dibayarkan serta total penghematan oleh pengguna. Jika pengguna ingin menyimpan hasil perhitungan ini ke dalam daftar riwayat, pengguna dapat mengklik ikon berbentuk keranjang tambah pada bagian atas tulisan diskon. Sedangkan, saat pengguna ingin melihat hasil riwayat perhitungan sebelumnya, pengguna dapat mengklik ikon berbentuk keranjang di pojok kanan atas. Namun, aplikasi kalkulator diskon referensi ini memiliki kekurangan, yaitu pada saat kita klik tombol clear, yang terhapus hanya bagian harga awal, total harga yang harus dibayarkan, dan total penghematan. Sedangkan, untuk bagian diskon dan pajak, kita harus menghapusnya secara manual, seperti ini. Berikut ini adalah aplikasi kalkulator diskon yang saya buat setelah dijalankan. Jadi, aplikasi kalkulator diskon yang saya buat ini terbagi dalam satu form utama agar user tidak perlu banyak klik-klik button dan memudahkan dari segi pemakaian. Untuk bagian penyimpanan riwayat di samping kanan ini, saya menggunakan properti Talis Box karena lebih memudahkan dalam pengelolaan data sebab hasil perhitungan disimpan sebagai satu item, sehingga tampilannya lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke proses perhitungan ya. Misalkan, kita input harga awal suatu produk adalah 6.500.000, kemudian diskon yang dikenakannya adalah sebesar 35% dengan pajak sebesar 12%. Setelah kita klik button hasil, maka aplikasi akan menampilkan total harga yang harus dibayarkan serta total penghematan oleh pengguna. Jika pengguna ingin menyimpan hasil perhitungan ini, pengguna dapat mengklik button simpan riwayat di bagian bawah. Maka, hasil perhitungan tadi akan ditampilkan pada bagian panel riwayat di samping kanan ini. Kemudian, jika pengguna ingin menghapus seluruh perhitungan riwayat sebelumnya, pengguna dapat mengklik bagian reset riwayat. Maka, seluruh riwayat tadi akan terhapus dan riwayat kembali kosong. Berbeda dengan aplikasi referensi, kelebihan aplikasi kalkulator diskon ini adalah pada saat kita klik button clear, maka seluruh input yang kita masukkan mulai dari harga awal, diskon, dan pajak, serta output yang ditampilkan, yaitu total harga yang harus dibayarkan, serta total penghematan, akan kembali ke angka 0, dan kita tidak perlu menghapus manual untuk bagian diskon dan pajak seperti pada kalkulator aplikasi referensi tadi. Selain itu, aplikasi kalkulator diskon ini juga menyediakan fitur untuk perhitungan aritmatika dasar sederhana pada bagian penginputan harga awal ini. Misalkan, kita menginput harga awal dengan format 9.500 ditambah 325.000 dengan diskon sebesar 32% dan pajak sebesar 12%. Jadi, alurnya itu adalah aplikasi akan menghitung dulu operasi aritmatika pada harga awal ini, setelah hasilnya keluar, baru memproses harga awal ini dihitung dengan diskon dan pajak untuk menentukan total harga yang harus dibayarkan oleh pengguna dan total penghematan oleh pengguna. Dalam pembuatan aplikasi kalkulator diskon ini, saya menggunakan beberapa function dan prosedur tambahan. Yang pertama adalah function format rupiah. Function format rupiah ini berfungsi untuk mengubah angka menjadi format rupiah yang dipakai saat menyimpan dan menampilkan riwayat serta hasil perhitungan. Yang kedua, ada function edit mode. Function edit mode ini berfungsi untuk menentukan edit box mana yang sedang aktif, karena di sini saya hanya menggunakan satu keypad untuk proses input. Yang ketiga, ada function tampilkan rupiah. Function tampilkan rupiah ini berfungsi untuk menampilkan angka dalam format rupiah yang dipakai di bagian input harga, output total bayar, dan total penghematan. Yang keempat, ada function baca rupiah. Function baca rupiah ini berfungsi untuk membaca input tanpa pemisah ribuan dikarenakan aplikasi tidak bisa menghitung angka yang ada format titiknya. Yang kelima, ada function hitung operasi. Function hitung operasi ini berfungsi untuk menghitung operasi aritmatika yang diklik di bagian harga awal. Dan yang terakhir ada prosedur angka. Prosedur angka ini berfungsi untuk menangani tombol mulai dari angka 0 sampai dengan 9 dan 00 sehingga kita tidak perlu membuat codingannya satu-satu pada bagian button angka 1, 2, 3, dan seterusnya.